Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anakku? Semoga kalian pada saat ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Oke anak-anakku, pada kesempatan kali ini Pak Guru akan menjelaskan tentang kompetensi dasar menentukan kuartil dari data berkelompok. Pada video sebelumnya nanti kalian sudah diberikan materi sama Pak Guru tentang ukuran pemusatan data, mulai dari min, median, modus. Nah, sekarang pada distribusi data berkelompok yang kedua adalah ukuran letak data. Pada ukuran letak data anak-anakku ada 3 kompetensi dasar. Yang pertama namanya kuartil, yang kedua namanya desil, yang ketiga namanya persentil. Sedangkan untuk poin ukuran penyebaran data itu dibahas pada kesempatan yang akan datang. Mari kita mulai, yaitu ukuran letak data. Yang akan kita pelajari pada ukuran letak data ada 3. Yang pertama namanya kuartil, yang kedua namanya desil, kemudian yang ketiga namanya persentil. Kalau tiga-tiganya kita bahas dalam video ini memakan waktu yang cukup lama, sehingga pada kompetensi dasar ini kalian harus bisa menentukan yang pertama letak kuartil, yang kedua menentukan nilai kuartil dari data berkelompok. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah kuartil. Apa itu kuartil? Kuartil adalah membagi data yang sudah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama banyak. Ilustrasinya sebagai berikut, yaitu ada sebuah data, saya gambarkan dalam sebuah garis. Data yang paling kecil ini disebut X min atau data terkecil. Kemudian data yang terbesar disebut X max. Data dari X paling kecil sampai dengan X yang paling besar setelah diurutkan dari yang terkecil menuju terbesar dibagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, bagian keempat. Masing-masing bagian dibatasi oleh huruf Q1, Q2, Q3. Q1 ini disebut dengan kuartil ke-1, atau yang lebih familiar, yang lebih umum orang menyebutnya sebagai kuartil pertama, Q1. Q2 ini disebut kuartil kedua. Yang lebih familiar orang menyebutnya adalah kuartil tengah, atau ada yang menyebut median. Boleh dan sah-sah saja. Kemudian yang berikutnya adalah huruf Q3. Huruf Q3 ini adalah kuartil ketiga, atau orang lebih suka menyebut dengan istilah kuartil atas. Untuk menentukan letak kuartil digunakan rumus. Rumusnya letak Q1 adalah 1/4 kali N. N adalah banyaknya data. Jadi data itu yang banyak berkelompok itu disebut N.
letak Q1 adalah 1/4 N. Kemudian letak Q2 atau kuartil tengah adalah 2/4 kali N. Letak kuartil 3 adalah 3/4 N. Ini adalah rumus letak kuartil. Anak-anakku, sekali lagi, ini adalah letak kuartil. Mari kita lanjutkan, yaitu bagaimana cara mencari kuartil. Ini ada pertanyaan dari temanmu yang hari ini sangat gagah menggunakan seragam SMA dan potongan rambutnya baru saja ini potong rambut di barbershop. Oke, beliau atau dia menanyakan bagaimana cara mencari kuartil. Rumus nilai kuartil dirumuskan QI. QI sama dengan LI ditambah K dikali I/4 kali N dikurangi FQ. F-nya besar, Q-nya besar, dibagi dengan FQI. F-nya kecil, Q-nya I. Keterangannya, N adalah banyaknya data, ini N. K adalah panjang kelas, sedangkan QI adalah kuartil ke I dari data I mulai dari 1, maka Q1 atau kuartil pertama, Q2 kuartil tengah, Q3 kuartil atas. Sedangkan LI ini disebut tepi bawah kelas kuartil ke I. Sedangkan F besar Q adalah jumlah frekuensi sebelum kuartil ke I. Sedangkan F kecil ini, maaf salah ketik, F kecil Q frekuensi kelas yang memuat kuartil ke I. Oke, kita lanjutkan supaya jadi paham. Mari kita lihat contoh soalnya. Contoh soalnya, dari 1000 siswa peserta Olimpiade Matematika diperoleh data skor. Nilai skornya berupa tabel berikut, yaitu tabelnya seperti ini. Dari 1000 peserta Olimpiade Matematika, skornya adalah sebagai berikut. Yang memperoleh skor 0 sampai 9 ada 5 siswa. Yang memperoleh skor 10 sampai 19 ada 54 siswa. Yang memperoleh skor 20 sampai dengan 29 215 siswa. Yang memperoleh skor 30 sampai dengan 39 ada 265 siswa. Yang memperoleh skor 40 sampai 49 ada 223 siswa. Yang memperoleh nilai 50 sampai dengan 59 ada 124 siswa. Yang memperoleh skor 60 sampai 69 ada 72 siswa. Yang memperoleh skor 70 sampai 79 ada 38 siswa. Yang memperoleh skor 80 sampai 89 ada 5 siswa. Yang memperoleh skor 90 sampai 99 ada 1 siswa. Kalian perhatikan. Selanjutnya 5 ditambah 54 ditambah 215 ditambah 265 ditambah 223 ditambah 124 ditambah 72 ditambah 38 ditambah 5 ditambah 1 hasilnya 1000. Silahkan dicek apakah jumlah ini hasilnya 1000. Kalau sudah, maka yang jadi bahan pertanyaan, tentukan
kuartil ke-1, nilai Q1. Pertanyaan kedua, nilai Q2. Pertanyaan ketiga, nilai Q3 atau kuartil atas. Q1 kuartil bawah, Q2 kuartil tengah, Q3 kuartil atas. Bagaimana penyelesaiannya anak-anakku? Mari kita lihat penyelesaian, yaitu tabel yang tadi sudah disajikan. Ini kan hanya ada 2. Tadi untuk kelas ada frekuensi. Nah, ini tambah 1 kolom lagi, namanya FK. Ya, kalau dicek lagi tadi hanya 2 kolom, kolom kelas dan kolom frekuensi. Sekarang tambah 1 kolom, namanya kolom frekuensi kumulatif. Apa itu frekuensi kumulatif? Adalah penjumlahan frekuensi dengan batas kelas. Contohnya, nilai yang kurang dari 9,5 ada berapa? Ada 5. Nilai yang skor yang kurang dari 19,5 berarti 5 ditambah 54 sama dengan 59. 59 ditambah 215 ketemu 274. 274 ditambah 265 sama dengan 537. 537 ditambah 223 sama dengan 760. 760 ditambah 124 ketemu 884. 884 ditambah 72 sama dengan 956. 956 ditambah 38 sama dengan 994. 994 ditambah 5 sama dengan 999 ditambah 1, jawabannya 1000. Oke, ini yang dinamakan frekuensi kumulatif. Lalu kita menentukan letak kuartil 1 dan kuartil kelas 3, 1, 2, 3 maksudnya. Kelas ke-1 berarti 1/4 kali N nya 1000 ini. Maka 1/4 kali 1000 ketemu 250. Ini letak dari Q1, angka 250 terletak pada angka 274. Kenapa nggak di 59? Ya enggak, ini kan baru 59 siswa. Padahal letak dari Q1 adalah 250 siswa. Di mana? Di rombongan ini. Rombongan siswa yang berjumlah 274. Kemudian Q2 adalah 2/4 kali N atau 2/4 kali 1000, ketemunya 500. Di mana letaknya? Di angka 537 rombongannya di sini. Oke, untuk Q3 adalah 3/4 kali 1000, ketemunya 750. Maka masuk di kelompok angka 760. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk menentukan nilai kuartilnya. Tadi sudah dijelaskan letak kuartil. Nilai kuartilnya yang bertanda merah ini, bertanda panah merah tadi dikelompokkan sebagai letak kuartil pertama atau Q1. Apa saja rumusnya? Yaitu Q1 sama dengan L1 ditambah K kali 1/4 kali N min F besar Q dibagi F kecil Q. Lalu LI itu apa? LI adalah tepi bawah pada kelas ini. Ini tepi bawah di kelas ini, yaitu 20 dikurangi, ini kan 20 dikurangi 0,5 ketemunya 19,5. Kemudian
K itu adalah panjang kelas. Panjang kelasnya dari mana? Angka batas kelasnya 20 sampai 29. Kamu hitung 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ada berapa angka? Ada 10 angka. Maka panjang kelasnya adalah 10. Kemudian yang berikutnya, frekuensi kumulatif sebelum kelas Q1. Q1 kan di sini. Frekuensi kumulatif sebelum, oh berarti ini angka 59. Ini adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas Q1. Kemudian yang kedua, frekuensi pada kelas Q1, yaitu di sini frekuensinya, pas frekuensi pada kelas Q1, yaitu di angka 215. Oke, lalu kita masukkan substitusi. LI nya 19,5, K nya 10, seperempat N nya 250, F besar Q nya 59, F kecil Q nya 215. K 19,5 ditambah 10, 250 kurangi 59 ketemu 191, 191 dibagi yang bawah 215, hasilnya 19,5 tetap, 10 masih tetap, 191 dibagi 215 ketemunya 0,89, dikalikan 10, 8,9 ditambah 19,5, jawabannya 28,4. Nilai Q1 nya adalah 28,4. Oke, anakku, paham? Coba kalian perhatikan, ini nilai dari kuartil 1. Oke, kita lanjutkan nilai kuartil 2. Di mana letak kuartil 2? Oh, di sini yang bertanda biru, yaitu yang diketahui rumusnya adalah L2 ditambah K kali 2/4 kali N dikurangi F besar Q dibagi F Q. Maka bagian-bagiannya L2 sama dengan TB. Di mana? Di sebelah kiri dari angka 30, maka 30 kurangi 0,5 sama dengan 29,5. K-nya berapa? Antara angka 30 sampai 39. Di sini ada berapa angkanya? Ada 10. Kemudian FK, FQ besar, frekuensi kumulatif sebelum kelas Q2. Sebelum ini kan Q2, sebelumnya berarti 274. Kemudian untuk F kecil B-nya frekuensi pada kelas Q2. Di mana? Oh, di sini frekuensi di sini, yaitu 265. Jika disubstitusikan, Q2 sama dengan L2-nya 29,5. Ini kembali ke rumus nih, perhatikan. Kamu perhatikan yang ini. Ini perhatikan, nanti hasil ini disubstitusi ke sini, dimasukkan ke sini. Q2-nya 29,5 ditambah 10, K-nya ini K10, 2/4 N adalah 500 dikurangi FQ besar adalah 274, sedangkan FQ kecil adalah 265. Maka 500 dikurangi 274 ketemu 226.
dibagi 265 dikali 10 ditambah 29,5. Hasilnya Q2 29,5 ditambah 10 dikali 226 dibagi 265 ketemu 0,85, dijumlah dikalikan dengan 10 8,5 ditambah 29,5 hasilnya, maaf ini keliru. Hasilnya berapa anak-anakku? Ayo dicari sampai dengan ketemu ini. Hasilnya adalah 38. Ya betul, ini salah ketik 28 maksudnya angka 38. Oke, kita lanjutkan dengan nilai kuartil 3 dengan cara yang sama. Kuartil 3 cepat saja, itu bilangannya kalian cermati sendiri. Hasilnya adalah 49. Ini tidak perlu diure-urekan seperti tadi. Coba diperhatikan Q3 ini, L3, K, FI besar, FI kecil, disubstitusi 750 kurangi 537 ketemu berapa? Coba nih dicek apakah hasilnya 49, 49. Monggo dicek sekali lagi. Yang berikutnya kita latihan soal. Soal diambil data berat badan 40 siswa kelas 12 IPS. Datanya seperti ini. Pertama ditimbang 58, 57, 50, 56, 44 dan seterusnya sampai timbangan yang terakhir. Siswa yang terakhir berat badannya 65. Data diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Pertama yang terkecil ini kelihatannya 40. Terus berapa 46. Berapa. Ini yang diurutkan data yang di atas ini. Data yang di atas diurutkan di sini nih. Tolong tabel yang masih kosong-kosong ini diisi sama kamu. Isi. Setelah itu kamu buat tabel distribusi frekuensi. Kemudian tentukan nilai Q1. Yang berikutnya yang C tentukan nilai Q2. Yang keempat tentukan nilai Q3. Itu saja anakku. Selamat mencoba. Ini soal dicoba. Setelah selesai kalian foto, kirimkan lewat Japri ke Pak Firno. Dari saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.